Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Salsa Amalika. Video kali ini aku mau bahas tentang cara cepat dan fun belajar bahasa Inggris hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, bagi kalian yang baru lihat video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Gimana sih cara aku belajar bahasa Inggris hanya dalam jangka waktu 1 bulan? Mungkin gak sih? Mungkin dong. Pada saat aku belajar bahasa Inggris itu aku selalu baca buku bahasa Inggris. Jadi aku suka beli buku bahasa Inggris. Nah, pada saat kita baca buku bahasa Inggris tuh kan kita selalu bertemu sama kosakata asing, kosakata baru yang masih belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, disitulah saat dimana aku belajar kata-kata baru, kosakata baru untuk bahasa Inggris. Kan hanya untuk satu halaman itu kita bisa nemuin banyak kosakata. Dan cara itu selalu aku terapin, selalu aku pakai. Sekarang aku udah semester 6, mahasiswi jurusan sastra Inggris, dan cara seperti itu masih bener-bener aku terapin. Jadi aku baca buku-buku bahasa Inggris. Kalau misalnya aku ketemu kosakata baru, aku catat di handphone mungkin, di memo, di catatan, atau mungkin aku tulis bahkan. Jadi aku juga punya satu buku khusus di mana buku ini itu isinya aku bawa terus. Jadi kayak binder tapi kayak kecil, jadi aku selalu bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama kosakata baru yang mungkin aku gak tahu artinya, aku tulis di situ, aku catat di situ. Lalu nanti aku cari artinya, aku pahami artinya, lalu aku ingat juga artinya, supaya pada saat aku ketemu sama kata-kata itu lagi, aku jadi nggak perlu nunggu untuk nerjemahin apa sih arti kata itu. Menurut aku itu adalah salah satu cara yang paling efektif, paling efisien pada saat aku belajar bahasa Inggris, karena hanya dengan membaca satu buku aku bisa belajar banyak kosakata, aku bisa banyak menambah kosakata aku yang mungkin sebelumnya masih kurang. Jadi di situ aku saranin ke kalian untuk beli atau baca buku-buku bahasa Inggris. Genre itu mungkin optional ya, terserah kalian. Mungkin kalian sukanya romance, atau mungkin science, atau education, law, business, dan sebagainya. Itu terserah, itu optional. Jadi kalian bisa pilih buku genre apapun, tapi yang penting harus berbahasa Inggris. Lalu yang kedua, aku selalu nonton film bergenre barat. Jadi ini lebih optional juga ya genrenya. Misalnya suka romance atau crimes atau apapun itu. Tapi kalau aku sukanya yang kartun ya. Jadi yang paling legend banget nih ya buat kita nih anak 2003. Mungkin itu SpongeBob, terus Barbie, terus Masha and the Bear. Jadi aku memang pribadi suka aku suka nontonin film kartun-kartun itu menggunakan bahasa Inggris, yang English version, atau kalau nggak gitu aku juga nyari yang ada English subtitlenya. Jadi di situ aku juga bisa belajar nggak hanya kosakata baru, vocabularies seperti pada saat baca buku sebelumnya, tapi aku juga belajar tentang pronunciation, accent. Karena di situ pada saat kita nonton film kan kita biasanya ada kata-kata di bagian scene yang suka kita tiruin. Seperti contoh, aku kan juga suka nonton Frozen nih. Ya, salah satu favorit tokonya itu Elsa sama Anna. Dari situ aku suka banget scene dimana Anna itu gedor-gedor pintunya, Elsa, do you wanna pull the snowman? Di situ aku kayak bolak-balik aku ngomongin scene itu, bolak-balik aku terngiang-ngiang gitu kan sama kata-katanya. Jadi di situ aku tiruin terus. Aku juga bisa belajar tentang pronunciation, aku bisa belajar tentang aksennya Anna sama Elsa. Selain itu, aku pikir cara yang kedua ini cara yang sangat fun untuk belajar bahasa Inggris, karena dia bisa belajar tentang tenses juga di situ. Karena pada saat kita nonton film kan di situ ada latar-latarnya jelas, latar waktunya tuh latarnya mungkin itu di future atau present atau di past. Pada saat nonton film itu juga bantu aku banget untuk belajar tenses yang merupakan hal yang paling basic pada saat belajar bahasa Inggris. Ketiga adalah aku juga suka banget sama musik. Jadi aku ngedengerin musik-musik barat. Basically aku juga orangnya suka musik, aku juga suka main beberapa alat musik juga karena memang aku anaknya seni banget nih. Jadi aku
banyak ngedengerin lagu-lagu barat. Saat kita nemuin lagu barat yang kita suka, kita kadang nggak tahu lirik yang benar itu gimana. Atau mungkin ya udah kita nyanyi kayak udah berdengung aja deh kayak tanpa tahu lirik artinya yang benar itu gimana. Dan pada saat aku melakukan berdengung seperti itu, kadang aku merasa gimana ya, agak malu sendiri, bisa dibilang agak malu sendiri pada saat aku melakukan hal itu, karena kenapa nggak nyanyi sama yang liriknya aja gitu, biar didengar diri sendiri itu juga nggak malu-maluin, apalagi didengar sama orang lain kan. Nah, jadi di situ aku kalau misalnya nggak tahu liriknya nih, ya mungkin sekali dengar, dua kali dengar liriknya nggak dapat, jadi aku langsung cari aja deh liriknya di Google, aku hafalin. Bahkan aku hafalin, kalau aku nyanyi sendiri juga aku ngerasa nggak bikin malu diri sendiri, meskipun di kamar mandi ya, paling nggak kan nggak malu-maluin diri sendiri gitu kan. Pada saat ngafalin lirik seperti itu, terus sekali lagi belajar tentang pronunciation, aku juga belajar listening, juga aksen nih lagi, karena beberapa penyanyi West itu punya aksen yang berbeda-beda. Jadi di situ aku suka analisa dari penyanyi ini nih aksennya gini nih, jadi khasnya mereka gini nih, aksennya kalau misalnya ngomong kayak gini nih. Jadi aku juga bisa tahu macam-macam aksen itu banyak dari penyanyi-penyanyi, dan itu jadi salah satu ciri khas mereka. Listening musik itu kalau misalnya kita udah tahu kosakatanya ya, kalau misalnya telinga kita nih udah peka, dengerin sekali, dua kali, langsung nyantol gitu ya, langsung dapat, oh ini liriknya tentang ini. Nah kalau misalnya kita praktekin terus, kita dengerin terus kan, sekali sehari itu udah berkali-kali gituin musik. Kalau aku sih udah 4 jam sehari aku dengerin musik, pada saat kamar mandi, pada saat mau tidur, karena dengerin terus lagu-lagu bahasa Inggris, aku jadi aware, telinga aku jadi lebih peka tentang kata-kata bahasa Inggris. Bahkan kata-kata yang baru di situ aku juga kadang nemu, mungkin nggak sebanyak pada saat kita baca buku, tapi ya ada lah ya. Nah, dengan aku nerapin hal-hal seperti itu, hal-hal yang fun seperti itu pada saat aku belajar bahasa Inggris, jujur aku belajarnya juga jadi lebih cepat, belajarnya jadi lebih nangkep, karena di situ nggak hanya vocab aku yang nambah, tapi kepekaan telinga aku terhadap bahasa Inggris. Jadi di situ aku cepet banget. Menurut aku pribadi, aku lebih memilih cara ini daripada uh, dan menurut aku dan menurut aku bagi yang dan menurut aku nih, bagi yang belajar bahasa Inggris secara otodidak, itu cara seperti ini lebih menarik untuk aku terapkan pada saat belajar bahasa Inggris daripada aku menggunakan cara-cara formal seperti pada saat kita SD, SMP, SMA. Jujur, aku nggak terlalu into that kind of method. Aku lebih suka belajar otodidak, aku belajar sendiri, dan ya, alhamdulillah hasilnya ada. Buat kalian yang masih struggling belajar bahasa Inggris, atau mungkin susah konsisten belajar bahasa Inggris karena banyak yang salah, kalian mungkin bisa ikutin cara aku, kalian catat, dan kalian terapin. Kuncinya satu, yaitu tetap konsisten pada saat kalian belajar bahasa Inggris, karena kalau kalian konsisten, yakin hasilnya pasti ada, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau misalnya kedepannya kalian bisa konsisten, kedepannya kalian juga bisa belajar bahasa apapun yang cepat. Yang penting dengan cara yang tepat, dengan metode yang tepat. Oke, itu tadi video aku kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang. Dan thank you so much for watching my videos. I'll see you on the next video. Thank you, bye!